Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya mau ngobrol bersama kedua teman saya yang dua-duanya sudah melewati VBAC. VBAC itu kepanjangannya adalah Vaginal Birth After Cesarean. Jadi keduanya di kehamilan pertama anaknya lahir via cesarean, operasi sesar maksudnya, dan di kehamilan kedua anaknya lahir secara normal. Nah, waktu saya hamil Zack dulu ya, banyak tuh yang bilang kalau misalnya lahiran sesar itu pasti kesananya akan sesar terus gitu. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ternyata kalau kita mau dan kondisinya memungkinkan, itu bisa dilakukan VBAC, tergantung kayak jarak lahirnya, tebal dinding rahimnya, berat bayinya gitu, macam-macam deh good momies. Nah, yuk kita simak obrolannya bersama kedua teman saya ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku Mutia, ibu dari 2 anak. Usiaku sekarang tahun ini 32, anakku tahun ini 6 tahun dan 6 tahun lewat dan 3 tahun lewat sih. Cowok dua-duanya. Halo Evi. Halo. Aku anakku sudah 2. Yang satu usianya 6 tahun, yang nomor 2 usianya 2 tahun. Alhamdulillah selisihnya pas 4 tahun sesuai harapan. Zaman-zaman waktu baru-baru hamil itu ya, banyak tuh cerita-cerita kayak, wah jangan sesar, kalau misalnya sesar itu nanti harus sesar lagi seterusnya gitu loh. Nah ternyata kan enggak ya Mbak, ternyata bisa melalui proses yang dikenal sebagai VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean gitu. Nah, pertama-tama cerita dulu deh ya, boleh nggak cerita gimana awalnya pas anak pertama berakhir sesar gitu? Aku anak pertama itu jujur sih ya, waktu itu aku emang kurang ilmunya banget, sampai aku nggak tahu ternyata waktu melahirkan ada 2, ada normal dan sesar. Jadi bener-bener yang nggak mikirin ke situ, jadi taunya semua lahiran tuh normal, ternyata ada proses blacknya juga. Gitu. Bisa sampai nggak tahu Mbak. Dan terus terkejut banget. Emang nggak ada banget, karena teman-teman aku juga belum pada nikah waktu itu. Aku nikah umur 26, melahirkan tuh 27 kalau nggak salah. Terus emang nggak ada info tentang melahirkan, terus keluarga juga banyaknya yang normal. Jadi benar-benar info aku nggak cari juga, taunya begitu aja. Sampai akhirnya itu, nah waktu itu aku kerja dan males gerak sih ya. Waktu itu melahirkan di usia udah di week mau ke 41 kalau nggak salah. Jadi udah lewat HPL. Udah lewat HPL. Emang nunggu mules juga kan. Terus akhirnya mules. Wah, udah apa sih keluar flek darah kalau nggak salah, flek darah. Akhirnya tuh karena waktu itu kan tinggal di rumah mama ya, deket rumah sakit, cuma naik motor. Kata naik motor cuma 5 menit sampai rumah sakit, sampai pintunya tuh pas turun dari motor malah ketuban pecah. Pecah ketuban, terus dicek-cek segala macam di rumah sakit, baru pembukaan 1 apa 2 gitu, aku juga lupa. Terus nggak lama diinduksi. Nah kan katanya yang makanya namanya orang mau nikah, mau hamil itu kan banyak ilmu ya. Ada yang bilang katanya kita nggak boleh diinduksi, katanya biarin aja normal, mulusnya ditungguin terus. Nah ternyata aku diinduksi sampai 2 ampul, sampai 36 jam, nggak salah 36 jam 2 kali induksi. Mulusnya bukan main. 36 jam tuh lama loh. Terus Pak? Akhirnya sesar, ketahuannya setelah disesar kenapa dia lama ya itu dia mampet di bukaannya itu. Jadi setelah 36 jam kontraksi dan nungguin gitu, nggak lahir-lahir juga, akhirnya disesar gitu ya Mbak? Oh my God. Dokternya sih minta nunggu. Cuma aku kan khawatir ya, namanya anak pertama, ketubannya udah pecah, takutnya kering. Ya udahlah, aku pasrah lah. Dan udah lewat induksi juga ya, maksudnya? Udah 2 kali. Wah, Masya Allah perjuangannya, aku merinding dengarnya. Nah, terus kan
tidak menduga tuh Mbak, tidak menduga kalau Mm-mm. saat itu harus sesar. Pas Iya. itu perasaannya gimana Mbak? Pas di ruang operasi gitu. Takut lah. Dan nggak tahu ternyata kan sesar itu tuh disuntik dari belakang ya. Itu Mm-mm. pengen kabur banyak. Ya ampun, sampai disuntik di tulang belakang, Mbak. Suntikan di tangan aja aku jejeritan banget. Di tulang belakang. Dan kan rumah sakit waktu itu nggak boleh masuk suami ya. Mm-mm. Jadi aku sendiri semuanya. Tuh sampai masih berkaca-kaca coba Mbak Terus mungkin. bener-bener Memang aku juga merasakan yang sama. sampai itu masih memang keringetan. serem. Nah, terus pas anak kedua, pas awal, memang dari awal kehamilan udah pengen lahiran normal, apa gimana tuh Mbak ceritanya? Oh iya, jadi gini Mbak, jadi kan pas aku lahiran sesar itu, terus ada temen jenguk, suami istri, temanku itu cowok, terus dia bilang gini, kok lu sesar sih? Sesar kan begini-begini, wah mulutnya, ampun deh, itu 2 minggu setelah melahirkan lah. Padahal cowok ya, aduh Pak, Cowok kenapa Mbak, bukan Pak? cewek. Iya, terus. Istrinya 2 kali melahirkan normal, dan Mm-mm. untungnya istrinya sih nggak nyinyir ya, tapi suaminya nyinyirnya bukan main. Sampai sekarang Mbak dendam ya. Astagfirullah. Udah lepaskan Mbak, lepaskan. Terus. Masih kesel. Terus akhirnya ya, salah satu motivasinya aku mau VBAC itu, pertama omongan-omongan seperti itu, oh ya aku juga sempat diginiin Mbak, apa namanya, sama dokter profesor, aku juga lupa siapa, cowok lah pokoknya. Waktu itu dokter yang biasa aku kontrol nggak ada, gantinya ke dokter lain lah gitu. Terus dibilang ini, ibu nih, mungkin bahasa kasarnya gini ya, ibu nih pendek nggak bisa normal. Jadi aku digituin. Terus akhirnya aku membuktikan itu, dan akhirnya anak kedua alhamdulillah berhasil VBAC-nya. Perjuangannya lebih-lebih sih tapi itu. Nah, perjuangannya tuh apa Mbak? Karena pasti sini yang akan nonton video ini pasti tuh penasarannya di situ, termasuk saya. Saya ini lagi hamil kedua Mbak. Yang pertama sesar. Jadi pengen juga bisa VBAC gitu. Makanya gimana Mbak perjuangannya? Aku mulai nyari-nyari dokter di rumah sakit yang pro VBAC. Berdasarkan Google nyarinya. Ketemulah dokter Sofani, waktu itu aku di Mitra Keluarga Depok, ketemu beliau. Benar nih mau VBAC, nanti VBAC begini loh, panjang lebar jelasin sama dia. Terus udah week ke-39 apa ya, aku dicek jahitan. Ternyata jahitannya masuk, maksudnya tebalnya udah sempurna lah Mbak untuk VBAC bisa. Terus di situ tips-tipsnya sih 1 jam tiap hari jalan di atas 38 week. Udah mau mendekati lahir Mbak. Itu masuk itu 1 jam sehari jalan, boleh cicil pagi sore nggak apa-apa. Terus ya berhubungan badan kalau bisa kan seminggu 2 kali. Ya suaminya keluar di dalam. Itu apa ya, cara alami kan. Itu aku dulu bener-bener yang jalan, main bola, lari-larian sengaja karena aku udah sampai week 42. Pada akhirnya brojol ya week hampir ke 42, tapi 3 hari di rumah sakit mulesnya. Oh my god. 3 hari Mbak. Kontraksi terus itu. Jadi aku masuk pembukaan 3. Pembukaan 3 itu sampai ke akhir tuh 3 hari aku nunggunya. Itu pun di rumah sakit nggak diem Mbak, harus jalan-jalan. Tapi pecah ketubannya kayak waktu yang pertama nggak? Kan kalau yang waktu pertama itu di pembukaan 1 dia udah pecah ketuban kan? Kalau yang kedua? Itu kalau nggak salah aku ingetin di meletusin gitu loh. Dipecahin, ya. Karena udah besar pembukaannya ya? Pas udah pembukaan kesekian gitu ya? Iya, waktu itu bukan 9 apa 10 gitu. Wah, selamat. Sudah sukses. Mbak, gimana Mbak? Waktu sesar yang pertama, apakah elektif, apakah emergency juga seperti kita yang bernasib sama ini? Ternyata Mbak Mutia. Emergency ya, jadi emang direncanakan karena sama kayak Mbak Mutia, ketidaktahuan kepakiran ilmu. Jadi dulu karena udah ada stereotip bagi yang minus matanya
besar, otomatis sesar itu udah pasti. Dulu waktu hamil itu kan di Cina ya. Heeh. Di Cina itu juga dokter itu udah beberapa kali sounding. Nanti kalau lahir kemungkinan sesar ya, karena kamu matanya besar katanya gitu. Oh oke gitu. Terus jadi udah dari awal sudah menciptakan persepsi aku nih bakalan lahiran sesar gitu, karena menurutku nggak ada opsi lain kan. Dan setiap kali kontrol ke dokter pasti ada ini apa, kalau orang bilang blood drawing ya, yang ngambil darah itu dicek, itu pasti. Jadi ketahuan kalau di situ aku ada ini gestasional diabetes Oh. selama hamil. Pulang ke Indonesia nunjukin hasil diabetes gestasional, cek lagi ternyata masih. Jadi dia, dan untuk kacamatanya waktu itu bukan salahnya ya qadarullah ya, disuruh ceknya itu di dokter mata di rumah sakit yang sama. Jadi langsung dikasih rujukan sesar itu Oleh dokter matanya? ya. Padahal nanti di sana kedua ini yang menjawab semua pertanyaan. Mbak Mutia tadi kan masuk ke ruang operasi tuh dengan mental dimana sangat-sangat nggak siap kan, karena beneran nggak ngerti kalau sesar itu ada bahkan gitu kan. Nah kalau Mbak Mita kan di plan nih, nah itu setakut itu juga nggak sih gitu? Karena waktu itu jujur aja aku pun takut banget. Oh enggak, aku nggak takut karena malam itu udah sore yuk berangkat itu, ayo berangkat besok, harusnya besoknya, tapi waktu malam itu kan harusnya cek darah ya, dan aku belum puasa ternyata detak jantungnya Adan ini nggak bagus, jadi in situ. Jadi dokter itu dipanggil tengah malam. Udah ditunggu berapa lama, udah dicoba pasang oksigen segala, aku kok detak jantungnya nggak bagus gitu ternyata. Jadi gini, selama hamilnya Adan itu kadar oksigennya dia nggak banyak karena tali pusarnya terpilin, bukan kelilit ya, tapi terpilin gitu. Nah itu dia udah ketahuan tuh sama dokternya dari waktu aku masih di Cina, dan sama beliau nanti kalau misalkan bayinya kurang gerak harus oksigen ya, pasang oksigen gitu, karena mempengaruhi kadar oksigen. Nah semalam sebelum lahiran kok qadarullah kadar oksigennya nggak bagus, jadi harusnya besok pagi, harus tengah malam itu jam 11-an lah. Tapi Jadi tetap dia lahir mentalnya udah siap 12 gitu ya? ya. Tapi tetap secara mental Udah siap malah kita kalau- foto-foto kan. Udah kayak artis-artis tuh mau sesar, foto-foto dulu gitu. Cuma bedanya gua dandan ya. Tapi foto-foto sih, sampai ada susternya, ayo ibu kita foto dulu gitu. Ayo pak foto dulu gitu. Berarti nggak seserem itu kalau kita udah tahu ya. Oke, sekarang gimana kok tiba-tiba ada motivasi untuk mencari tahu tentang VBAC padahal masih ada stigma bahwa kalau yang minus matanya besar harus sesar? Dari hasil baca-baca gitu. Aku baca-baca, karena emang kalau yang matanya minus tebal itu harus sesar gitu kan. Nyari-nyari tahu, taunya gini, tanya ke temen-temenku kan, teman sekolah yang SMA, dia ngambil spesialis mata. Aku iseng nanya, namanya Amel ya, Mel, emang kalau kita minus mata tebal emang harus sesar? Nah, enggak juga sih, ini tergantung kondisi retina. Oh gitu, kamu dulu ditanyain sama dia, kamu dulu ada tes retina nggak? Terus aku tunjukin tuh kan ada hasil waktu aku ke dokter yang di rumah sakit tersebut, kan ada hasilnya kan. Terus dia ketawa, Mi, itu bukan hasil tes retina. Itu cuman tes bola mata apa ya, yang pokoknya kornea atau apa gitulah, pokoknya bukan retina gitu. Kamu waktu di tes itu merasa nggak ada kayak cahaya yang disinar gitu? Aku nggak tahu, kayaknya nggak ada deh. Terus itu udah 2 ke 3 tahun lah, dan udah mulai 3 tahun gitu ya. Terus oh harusnya ya Mi, tesnya itu ada tes retina gitu. Terus apa dong yang dilakukan sama dokter waktu itu? Nah di situ aku mulai denial ya, aku mulai gak terima. Loh, berarti sebenarnya belum tentu dong kondisi mataku ini tidak baik gitu kan.
aku penasaran, akhirnya aku ke dokter mata sampai nyari dokter mata subspesialis retina. Terus ke situlah ke sebuah klinik mata ternama di Jakarta kan, ke sana. Terus didapatkan hasil bahwa retinanya nggak apa-apa. Terus aku bilang ke dokter, berarti kalau saya hamil lagi saya bisa lahiran normal ya. Dokternya bilang gini, ibu tidak ada kontraindikasi antara minus mata dengan proses melahirkan. Kami tidak pernah menyarankan minus mata tebal harus lahiran sesar atau harus lahiran normal. Tidak Bu, silakan ibu konsultasi ke dokter kandungan mengenai alasan kenapa harus sesar dan normal. Nah, Ya ya Allah. Allah. Nah, ya Apa yang Allah. terjadi padaku? Dari Bingung situ aku itu. semakin denial kan. Iya. Terus aku akhirnya bilang ke suami, pokoknya kalau aku nanti hamil lagi, aku cari sendiri dokternya, aku cari sendiri kliniknya. Aku nggak mau lahiran di Surabaya atau Sidoarjo, aku mau lahiran di sini, ditemenin sama Abi gitu kan. Nggak mau aku pokoknya. Sudah Apa bertekad. usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Nah, tantangannya waktu itu kan selain VBAC, aku juga ada riwayat diabetes ya kan. Jadi itu juga harus menjadi peringatan dini gitulah supaya nggak bablas makannya gitu kan. Dan ternyata memang masih diabetes. Jadi 2 anak aku diabetes kehamilan. Jadi selama 2 anak itu di saat kata orang makan es krim gitu, wah boro-boro ya. Jauh-jauh makan es kacang merah itu aja tuh yang di Depok itu cuman aku menjadwalkan seminggu sekali. Jadi setiap hari Sabtu itu adalah hari dimana aku makan es Kacang merah. Spesifik banget lagi harus es kacang merah. kacang merah. Iya, tapi begitu sudah melahirkan udah apaan sih es kacang kenapa aku suka apa? Enak tahu Mbak. Kalau waktu hamil-hamil ya awal sih ya aku udah langsung tuh mencari dokter yang pro VBAC, mencari klinik yang pro. Akhirnya dapat itu BWCC ya. BWCC itu dokternya semua perempuan gitu kan. BWCC apa Mbak? Bintaro Women and Child Clinic. Ya. Di situ dokternya insya Allah semua pro VBSI, pro normal gitulah Vi. Ini nggak promosi ya, memang dokternya pas enak dan dokter itu kok. Dan beliau nggak memberikan janji apa-apa. Dok, saya bisa lahiran normal. Saya janji Bu, kita lihat nanti saat sudah 38W. Oh gitu. Iya pasti gitu sih, 38 week dilihat jahitannya. Terus nanti anaknya gimana? Terus ibu juga harus ke dokter mata, ibu harus cek sendiri ya Bu ya. Itu kalau saya hanya bagian yang bisa saya urusin, saya nggak bisa ngomong apa-apa seputar hal lain. Jadi dokternya itu realistis sekali gitu. Pada saat awal kehamilan ini, pada udah pas mulai ngecek-ngecek ini, beliau ngasih saran-saran tertentu apa enggak? Atau apa yang Mbak Mita lakukan supaya di 38 itu kan finalnya? Dokternya sih ngasih batasan gini, Ibu, saya nggak mau bayi ibu terlalu besar. Begitu bayi ibu begitu bayi ibu berat bobotnya di pekan ke 39 gitu 3,6 langsung saya sesar ya Bu, saya nggak mau. Oh gitu. Gitu. Jadi dan aku juga dan beliau juga nggak yang Bu harus ikut ini enggak. Aku yang inisiatif. Aku mau yoga. Jadi aku karena efek bidan itu kan, jadi aku termotivasi sekali ikut yoga. Iya, yoga hamil itu membantu sih. Membantu banget kalau aku sih ya. Pas dapet klinik yang enak banget yoganya, dapet di ruangannya tuh pakai aromaterapi sama teman-teman yang sama-sama berjuang untuk melahirkan. Kita bumil-bumil pandemi harus gimana? Di online aja lah ya. Sekarang udah ada yoga online. Iya. Jadi pokoknya dokternya hanya mentargetkan kalau berat badan anaknya jangan terlalu besar, intinya gitu. Nah, usaha sama ini Mbak Mita kondisi sendiri. sama kayak Mbak Mutia, kondisi ketebalan dinding rahim yang sudah di black itu. Nah, ini menarik lagi nih. Saat aku ngecek ketebalan dinding rahim, itu kan lagi libur ya, dokternya lagi cuti. Oke, aku mau coba nih ke dokter lain di dekat rumah yang USG-nya murah gitu kan. Murah, kayaknya 100-an gitu lah. Nah, dokternya ini ternyata gini.
Saya tuh nggak tahu apakah klinik yang aku dikira itu klinik yang aku tempat kontrol itu isinya bidan gitu. Padahal di situ nggak ada bidan. Bidan tuh hanya hanya asisten, hanya asisten. Jadi nakut-nakutin. Ibu bayangin, ibu kalau lahiran di klinik nih bu ya, terus jahitannya robek, kaki anak ibu bisa keluar dari situ. Bayangin, Pi, itu ada suamiku di sebelahku. Apa yang dipikirkan suamiku kan? Dia udah, suamiku itu kan orang yang paling panik dan nggak bisa, udah pokoknya paling panik lah. Jadi stres kan, udah kita ke rumah sakit aja nih lahirannya, pokoknya harus di rumah sakit. Waktunya itu benar-benar menakutin. Terus nanti tiba-tiba misalnya tangan anaknya ibu keluar dari perut itu, gimana bu? Kalau ibu nggak di rumah sakit bu, ibu jangan gegabah gitu. Toksik sekali dokternya. Dokter ini ajaib banget, baru ketemu sekali juga kan. Terus aku kan cuma tanya kan, dokter ini ketebalan rahim saya gimana? Ketebalannya segini nih bu, ini nggak terlalu tebal nih bu. Aku udah stres kan, stres udah. Terus habis itu akhirnya aku mau dok, saya mau kontrol nih sama dokter, kapan ada jadwal gitu. Harusnya kan nggak sering-sering ya, pokoknya mau ketemu dokter itu aja. Terus sama dokternya dicek, wah oke nih tebelnya. Masa sih dok? Iya, tapi ibu ini ya kelihatan nih belum pipis, harusnya pipis dulu sebelum cek ketebalan dinding rahim. Oh gitu, jadi saya nggak apa-apa dong dok? Nggak apa-apa? Bukan tipis dok? Enggak, ini segini, harusnya batasnya segini, ibu segini. Oke kok ini, semangat ya bu gitu. Berarti memang sangat-sangat penting ya kalau kita tuh harus milih dokter tuh yang emang jangan suka nakut-nakutin gitu orangnya ya. Ya, jangan suka nakut-nakutin, apalagi kalau kita kan PBAC gitu kan. Nah, good mommies yang mungkin ingin melakukan VBAC juga, tadi saran-sarannya bisa diterapkan tuh good mommies. Yang pertama dan menurut saya yang penting banget adalah cari tenaga kesehatan, dokter, SPOG yang klop sama kita, yang dari awal aja langsung tanya, dok, menurut dokter saya kandidat yang baik atau enggak untuk VBAC. Nanti kita lihat tanggapan dokternya. Kalau misalnya dokternya terlalu banyak menakut-nakuti dan kita nggak ngerasa seret gitu ya, bisa kok ganti dokter yang lain gitu, boleh kok. Nah, kalau kita sudah nemu dokter yang wah enak nih, dia mau mendukung keputusan kita untuk VBAC, maka kita juga nggak boleh santai-santai aja habis itu. Ternyata ibunya juga harus rajin jalan. Tadi kata Mbak Mutia 1 jam setiap hari mulai dari minggu ke-38. Sebenarnya mulai dari kapan aja sih boleh ya jalan itu. Kemudian yoga kehamilan juga kalau bisa dilakukan supaya belajar teknik bernafas dan lain-lain. Dan sama menjaga agar si bayinya tidak berbobot terlalu besar. Jadi makannya nggak boleh sembarangan banget gitu ya. Dijaga agar bayinya itu di bawah berapa? 3,6 kalau tadi Mbak Mita ya. Nah, itulah kira-kira ya kalau ingin VBAC menurut pengalaman Mbak Mita dan Mbak Mutia. Saya pun ingin mencoba supaya kehamilan saya yang ini bisa VBAC juga. Jadi good mommies bantu doa ya. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya ya good mommies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.